Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan akan menjelaskan materi yang berjudul likuidasi bertahap atau likuidasi berangsur. Pengertian likuidasi bertahap. Likuidasi merupakan suatu likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencangkup pembayaran secara periodik, cicilan atau bertahap kepada sekutunya selama masa likuidasi. Ada dua metode yang dipakai untuk menentukan besarnya setiap kali pembayaran kembali hak penyertaan anggota agar dapat dijamin penerima masing-masing anggota itu sesuai dengan hak-hak yang bersangkutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu besarnya pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik atau setiap kali aktiva dapat direalisasikan. Dan yang kedua penyusunan rencana prioritas pembayaran kepada anggota sebelum proses likuidasi berlangsung sehingga pembayaran dapat segera dilakukan sesuai dengan jumlah uang yang tersedia. Contoh soal, saldo modal masing-masing anggota menunjukkan keadaan sesuai dengan perbandingan laba rugi. Setelah pembayaran tahap pertama dilakukan, Tuan A, B, dan C adalah anggota persekutuan yang membagi laba rugi dalam perbandingan 2:1:1. Neraca pada tanggal 31 Agustus tahun 1980, yang disusun sesaat sebelum likuidasi, adalah sebagai berikut. Persekutuan ABC neraca, tanggal 31 Agustus tahun 1980. Pada aktiva terdapat kas sebesar 25.000 dan aktiva lain-lain sebesar 500.000, maka jumlah aktiva adalah sebesar 525.000. Dan pada pasifa terdapat utang dagang sebesar 125.000, dan modal A sebesar 175.000, modal B sebesar 125.000 dan modal C sebesar 100.000, maka jumlah pasifa adalah sebesar 525.000. Proses likuidasi yang berlangsung sejak tanggal 1 September tahun 1980 adalah sebagai berikut. Pada pelelangan pertama hanya dapat dijual aktiva lain-lain yang mempunyai nilai buku 312.500 dengan harga 237.500. Pada bulan Oktober tahun 1980, aktiva lain-lain sebesar nilai buku 150.000 dapat dijual dengan harga 112.500. Pada bulan November tahun 1980, sisa aktiva lain-lain sebesar nilai buku 37.500 dapat dijual dengan harga 45.000. Daftar 1. Perhitungan jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada para anggota. Saldo modal sebelum pembayaran kepada anggota, Tuan A sebesar 137.500, Tuan B sebesar 106.250, dan Tuan C sebesar 81.250. Pembebanan kemungkinan rugi, karena aktiva lain-lain tidak dapat direalisasikan sebesar 187.500 dibagi perbandingan 2:1:1. Tuan A berkurang sebesar 93.750, Tuan B berkurang sebesar 46.875 dan Tuan C berkurang sebesar 46.875. Jumlah yang dapat dibayarkan kepada masing-masing anggota Tuan A sebesar 43.750, Tuan B sebesar 59.375, dan Tuan C sebesar 34.375. Persekutuan ABCD, ikhtisar laporan likuidasi. Saldo sebelum likuidasi mempunyai kas sebesar 25.000, aktiva lain-lain sebesar 500.000, hutang dagang sebesar 125.000, dan modal pembagian laba rugi Tuan A sebesar 175.000, Tuan B sebesar 125.000 dan Tuan C sebesar 100.000. Pada bulan September, terjadi penjualan aktiva dan pembagian rugi, kas sebesar 237.500, aktiva lain-lain berkurang sebesar 312.500, dan modal pembagian laba rugi Tuan A berkurang sebesar 37.500, Tuan B berkurang sebesar 18.750 dan Tuan C berkurang sebesar 18.750. Pembayaran kepada kreditur, mengurangi kas sebesar 125.00, dan mengurangi hutang dagang.
Pembayaran kepada para anggota, pada daftar 1 mengurangi kas sebesar 137.000, dan mengurang modal Tuan A sebesar 43.750, Tuan B sebesar 59.375, serta modal Tuan C sebesar 34.375. Pada bulan Oktober, penjualan aktiva dan pembagian laba rugi menambah kas sebesar 112.500, mengurangi aktiva lain-lain sebesar 150.000, serta mengurangi modal Tuan A sebesar 18.750, modal Tuan B sebesar 9.375, dan modal Tuan C sebesar 9.375. Pembayaran kepada para anggota, mengurangi kas sebesar 112.500, serta mengurangi modal Tuan A, Tuan B serta Tuan C. Pada bulan November, penjualan aktiva dan pembagian laba, menambah kas sebesar 45.000, serta mengurangi aktiva lain-lain sebesar 37.500, dan menambah modal Tuan A sebesar 3.750, modal Tuan B sebesar 1.875, serta modal Tuan C sebesar 1.875. Pembayaran kepada para anggota, mengurangi kas sebesar 45.000, serta mengurangi modal Tuan A, B dan C. Sedangkan pembayaran kembali hak-hak penyertaan para anggota, yaitu tahap pertama bulan September, laba atau rugi realisasi aktiva lain-lain sebesar 75.000. Untuk jumlah uang yang tersedia, untuk para anggota pemilih yaitu 137.500. Untuk tahap kedua bulan Oktober, untuk laba rugi realisasi aktiva lain-lain itu sebesar 37.500. Jumlah uang yang tersedia untuk para anggota pemilik yaitu sebesar 112.500. Untuk tahap ketiga bulan November, laba atau rugi realisasi aktiva lain-lain sebesar 7.500. Jumlah uang yang tersedia untuk para anggota pemilik sebesar 45.000. Untuk jumlahnya yaitu laba atau rugi realisasi aktiva lain-lain berjumlah 105.000. Untuk jumlah uang yang tersedia untuk para anggota pemilih itu sebesar 295.000. Selanjutnya saldo sebelum likuidasi yang Tuan A, yaitu sebesar 175.000. Yang Tuan B, sebesar 125.000 dan Tuan C, sebesar 100.000 sehingga jumlah keseluruhan yaitu 400.000. Untuk rugi realisasi aktiva Tuan A, sebesar 52.500, Tuan B, sebesar 26.250 dan Tuan C, sebesar 26.250, jadi jumlahnya yaitu 105.000. Untuk pembayaran kembali hak-hak para anggota yaitu Tuan A, sebesar 122.500, Tuan B, sebesar 98.700, dan Tuan C sebesar 73.750, maka jumlah untuk pembayaran kembali hak-hak para anggota adalah sebesar 295.000. Jumlah penerimaan atas hak-hak di dalam perusahaan oleh masing-masing anggota akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama pada bulan September, Tuan A, memperoleh penerimaan sebesar 37.500, Tuan B sebesar 18.750, dan Tuan C sebesar 18.750 maka jumlah penerimaan yang didapatkan pada bulan September, adalah sebesar 75.000. Tahap kedua pada bulan Oktober Tuan A, memperoleh penerimaan sebesar 18.750, Tuan B sebesar 9.375, dan Tuan C sebesar 9.375 maka jumlah penerimaan yang didapatkan pada bulan Oktober, adalah sebesar 37.500. Tahap ketiga pada bulan November, Tuan A, memperoleh penerimaan sebesar 3.750, Tuan B sebesar 1.875, dan Tuan C sebesar 1.875 maka jumlah penerimaan yang didapatkan pada bulan November, adalah sebesar 7.500. Maka jumlah penerimaan dari tahap pertama hingga tahap ketiga, Tuan A memperoleh penerimaan sebesar 52.500, Tuan B sebesar 26.250, serta Tuan C sebesar 26.250.
Dengan demikian ikhtisar jurnal yang diperlukan untuk mengikuti berlangsungnya proses likuidasi persekutuan ABC adalah sebagai berikut. A. Mencatat realisasi aktiva lain-lain dan pembebanan rugi kepada masing-masing anggota. Kas di debit sebesar 237.500. Modal A di debit sebesar 37.500. Modal B di debit sebesar 18.750. Modal C di debit sebesar 18.750. Dan aktiva lain berada di kredit sebesar 312.500. B. Mencatat pelunasan hutang kepada kreditur. Hutang dagang di debit sebesar 125.000 dan kas di kredit sebesar 125.000. C. Mencatat pembayaran kembali hak penyertaan anggota tahap pertama. Modal A di debit sebesar 43.750. Modal B di debit sebesar 59.375. Modal C di debit sebesar 34.375. Kas di kredit sebesar 37.500. E. Mencatat pembayaran kembali hak penyertaan anggota tahap kedua. Modal A di debit sebesar 56.250. Modal B di debit sebesar 28.125. Modal C di debit sebesar 28.125. Kas di kredit sebesar 112.500. Catat penjualan aktiva lain dan pembebanan rugi tahap ketiga. Kas di debit sebesar 45.000. Modal A di kredit sebesar 3.750. Modal B di kredit sebesar 1.875. Modal C di kredit sebesar 1.875. Aktiva lain di kredit sebesar 37.500. G. Mencatat pembayaran kembali hak penyertaan anggota tahap ketiga. Modal A di debit sebesar 22.500. Modal B di debit sebesar 11.250. Modal C di debit sebesar 11.250. Kas di kredit sebesar 45.000.